Halo Sobat Mania, saya Denny Nakdalung. Oke, ketemu lagi di dalam sebuah konten. Kali ini ada Maguro yang DS atau yang sering dikenal dengan sebutan dual speed. Oke, sesuai dengan namanya, dual speed itu di mana di dalam satu reel terdapat dua rasio putaran, jadi ada dua kecepatan seperti itu. Dual speed itu sering juga ditemukan di brand-brand terkenal seperti Shimano, kemudian Okuma. Kalau Shimano tuh ada yang Talika, ada yang Jiger LD. Kalau yang di Okuma tuh ada Kavala atau Metalloid seperti itu. Jadi sudah bukan suatu hal yang baru. Nah, sekarang sebelum Anda memutuskan apakah Anda harus membeli dual speed atau enggak. Nah, seperti itu. Di sini saya ingin menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika kita apakah harus beli dual speed atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, sebelum saya bahas hal itu, kita kesampingkan dulu Maguronya seperti itu karena ini tidak ada hubungan dengan Maguro. Jadi berdasarkan sepengetahuan saya, Maguro ini adalah salah satu brand senior di dalam pengembangan reel OH atau overhead. Jadi ketika dulu belum begitu santer perkembangan reel di sosial media seperti sekarang. Kalau sekarang kan kayaknya hampir setiap saat dan setiap waktu ada saja reel baru. Nah, kalau dulu zaman belum ada banyak brand OH, jadi Maguro ini sudah saya kenal. Kalau tidak salah di sekitaran tahun 2013 hingga 2015 itu saya sudah tahu Maguro. Seingat saya ya, kalau salah tahunnya nggak mungkin karena pada waktu itu saya masih bekerja di salah satu hotel pariwisata di Bali. Nah, pada waktu itu saya sering searching informasi tentang reel overhead, di mana pada waktu itu sangat ngetren sekali mancing ruby snapper di kedalaman 250 meter dan tidak memungkinkan menggunakan reel spinning sehingga harus menggunakan reel overhead. Nah, pada waktu itu gaji masih kecil kan, jadi nggak mampu beli Ossia Jiger, maka dari itu Maguro Deep Kick lah yang menjadi pilihan utama pada waktu itu. Nah, jadi itu sekilas informasi bahwa di mana saya bisa memastikan bahwa Maguro adalah salah satu brand senior di dalam reel overhead. Nah, sekarang kita kesampingkan dulu nih Maguronya, jangan bicara Maguro dulu. Ini kita tutup nih. Nah, kalau Anda memutuskan untuk membeli reel overhead dual speed, pertama di dalam fitur dual speed memang dia terkesan memudahkan kita dalam artian begini. Kalau kita mancing mau menggunakan rasio yang gede, kita tinggal pilih aja di sini. Nah, ini rasio gede. Kemudian rasio kecil. Nah, kita tidak perlu bawa dua reel. Itu keuntungannya. Cuman di dalam sini ada sebuah fitur rumit yang dimana tidak difahami oleh kebanyakan orang. Jadi kebanyakan pemancing lah ya, saya paham, pasti taunya make doang. Jarang yang paham ngerawat, jarang yang paham mengerti tentang mekanisme, jarang yang paham tentang resiko-resiko besar yang ditimbulkan oleh sebuah reel meskipun hanya dengan sekali cipratan air laut. Nah, di mana dual speed ini memiliki mekanisme yang cukup rumit, sama halnya seperti reel overhead level wind atau level winder seperti itu. Kelihatannya memang gampang, kita gulung tanpa ngatur pakai jempol, cuman di level windernya ada mekanisme rumit sehingga kalau sedikit saja terjadi masalah di mekanisme tersebut sehingga nanti akan menyebabkan permasalahan yang lain yang cukup besar. Bisa palnya rusak, bisa worm shaftnya hancur seperti itu, padahal hanya dari dua bearingnya yang keciprat air laut yang kondisinya mati seperti itu. Nah, sama juga dengan si dual speed ini, dia sama. Di satu sisi dia memudahkan kita. Oke, rasio gede nih, mau slow jigging enak kita. Kemudian mau dasaran nih, mau mandas, pilih rasio kecil lebih enak. Kayak gitu. Cuman kita harus paham dulu tentang mekanisme yang ada di sini, terutama ini. Ini kan bakal sering
gonta-ganti gigi nih, kayak persneling dia. Cuman kita harus memastikan ini fungsinya harus selalu bagus. Ini kan sangat rawan sekali ke kena air laut karena sebelum saya review ini sudah ada lebih dari 3 Maguro yang DS ini bermasalah. Kayak gitu, 4 bahkan. Yang terakhir ada orang ngechat saya karena baru sekali diapain gitu sudah macet, stuck katanya. Nah, saya juga belum tahu stucknya disebabkan oleh apa, karena pada waktu itu rencananya mau dikirim ke tempat saya. Cuman si pemilik reel keburu share di kalau nggak salah di grup Facebook, di grup Maguro. Cuman Maguro menyarankan untuk mengirimnya ke Maguronya. Jadi itu adalah suatu hal yang perlu kita apresiasi, di mana Maguro juga bertanggung jawab dengan apa yang terjadi permasalahan di dalam reelnya kayak gitu. Karena tidak hanya Maguro saja, semua reel overhead tanpa terkecuali itu biangnya rawan bermasalah. Karena kita tahu salinitas air laut itu tinggi banget, apalagi di Bali. Aduh, pakai sekali 2 kali lupa cuci, kondisi kering langsung dia karatan, langsung dia korosi kayak gitu. Jadi tidak hanya Maguro saja, reel-reel yang lain bahkan sekelas Saltiga ataupun Ossia Jigger sekalipun, Accurate atau Jigging Master bahkan selalu bermasalah dia. Dalam artian dari sisi pemakaian yang tidak aware dan tidak perhatian terhadap reelnya, seperti itu. Oke, 6 menit nih, banyak ngomongnya. Balik lagi ke Maguro, nanti akan saya bahas dengan detail tentang reel dual speed. Sekarang dari sisi penampilan dulu. Nah, kalau dari penampilan makin keren, makin bagus. Di sini mengindikasikan apa? Mudah-mudahan Maguro ini punya style dan cetakan sendiri, mesin cutting sendiri, sehingga nanti tidak ada yang menyamai ini. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba muncul nih Daido model begini gitu. Muncul nanti Fugu model begini. Jadi ini berdasarkan dari pengembangan Maguro-Maguro yang sebelumnya, mulai Maguro yang seri W, seri N, kemudian ada yang NS dan lain sebagainya, kemudian lanjut lagi ke DS dual speed, mungkin kedepannya bisa lanjut lagi ke tipe dan jenis-jenis yang lain seperti itu. Oke, dari penampilan masuk, anodize-nya bagus, terkesan seperti reel apa namanya, reel high end lah, ya kan, kayak gini. Cuman kalau reel dual speed itu lebih berat ya daripada reel yang biasa. Itu kenapa? Karena dia ada 2 gear yang ditumpuk di sini. Biasanya gear besar dan gear kecil. Ada 2 gear stainless tebal-tebal sehingga dia membuat dia semakin berat daripada reel pada umumnya. Anggaplah kalau reel pada umumnya 450 gram, ini bisa 600 gram dia. Kayak gitu. Oke, jadi di satu sisi menyediakan fitur dan fasilitas, di sisi lain ya kita harus paham juga kelebihan serta kekurangan di dalam reel ini. Oke, saya akan buka dulu dari sini, dari knob tensionnya. Kalau mekanisme daripada tuas atau levernya saya rasa sama di semua reel overhead yang menerapkan LD atau lever drag. Jadi tidak perlu banyak saya bahas lagi. Cuma di sini dari tuasnya dibikin melebar. Nah kan, ini dibikin lebar sehingga kita dorong itu enak dia, jempolnya enak. Beda dengan reel biasa yang tuasnya sedikit lebih kecil. Jadi kenyamanannya agak berkurang. Kalau ini dorong enak nih. Nah, kayak gitu. Oke. Selanjutnya saya akan buka ini dulu. Untuk Maguro DS ini di harga dia di 2,5 jutaan kalau nggak salah. Jadi lumayan terjangkau dan bisa menjadi alternatif terbaik di harga tersebut, karena kita tahu banyak sekali pilihan-pilihannya, tinggal nanti memastikan waranti atau after sales-nya saja.
Karena sekarang produsen reel pada berlomba-lomba kok menyediakan spare part lah, ada yang service center lah. Jadi memang harus demikian. Kayak gitu, memang harus demikian karena nggak mungkin dong kita misalnya bearing mati tiba-tiba tuas macet, kita kebingungan mau bawa kemana. Jadi kalau setiap brandnya menyediakan waranti, after sales, pelayanan servis, itu akan lebih bagus lagi. Kayak gitu. Dengan adanya kejadian kemarin yang Maguru menyarankan bawa aja ke Magurunya langsung, berarti ada dong gininya tempat servisnya kayak gitu. Oke, mekanismenya sama. Kalau tuas lever drag, semua OH seperti ini. Oke, pakai bearing. Kemudian ada clicker tuasnya. Nah, di sini biasanya rawan sekali. Ini kadang-kadang kalau udah air masuk ke sini bisa macet ini. Nah, maka dari itu reel baru kasih grease gitu, biar lebih aman dia. Kalaupun terciprat air laut sekarang, hingga nanti di servis pada anggaplah di 2 bulan hingga 3 bulan berikutnya kondisi reel masih aman kayak gitu. Oke, saya akan langsung buka bodi. Spacernya pasang 3 ini, banyak, biasanya 1 aja sih. Untuk bautnya cukup pendek juga, saya lihat di sini. Nah, pendek. Beda dengan jigging master gitu kan panjang-panjang. Karena kalau baut pendek, daya cengkramnya mungkin sedikit. Terlebih lagi kalau nanti bautnya misalnya kayak gini nih. Nah, ini kan sudah ada putih-putih nih. Lihat nggak? Ini putih-putih ini korosi nih. Air laut ini. Ini bukan Loctite-nya. Nah, nanti kalau terlalu pendek biasanya daya cengkramnya sedikit, sehingga kalau korosi nanti bodi ulir yang ada di bodi sini bisa bermasalah dia. Ya, sudah ada bekas korosi di sini. Ini hal yang wajar ya, semua reel OH. Jadi jangan lihat Magurunya. Oh, Maguru pakai 2 kali 3 kali korosi karatan, jangan gitu. Semua. DND juga begitu. Apalagi DND. Maka dari itu saya benar-benar maksimalkan pelayanan servisnya dan edukasi bagaimana merawat serta memakai reel overhead dengan baik dan benar, seperti itu. Oke, ini kiwasernya saya rasa sama semua ya, sama di semua OH juga begini. Clickernya pakai material plastik. Nah, oke. Hampir sama. Ada 2 bearing, kemudian 2 pin tension, 1 bushing stainless di bagian tengah. Selanjutnya pengereman dilakukan di spool. Nah, seperti ini, pakai washer pengereman carbon tex, rapi dia. Nah, ini air ya kan, bisa dilihat ini air laut ini. Sekarang masih ada grease-grease-nya dia, masih ada grease-grease-nya. Jadi kalau kena air laut nggak apa-apa. Nah, nanti ketika grease-nya sudah berumur lama dan kering, misalnya kering begini nih, nah kalau ini kena air laut nanti bisa keropos dia kayak gitu. Jadi
pentingnya kita paham tentang penggunaan, pemakaian, serta ngerawat dan servis di dalam sebuah reel overhead. Seperti itu. Oke, untuk bagian dalam saya rasa tidak akan banyak yang saya bahas, dalam artian mekanisme sebuah reel overhead itu rata-rata begini semua. Tinggal balik lagi ke sini, dimana kalau Maguro DS ini dual speed berarti dia menggunakan mekanisme 2 gear. Nah, kayak gini. Tadi di awal saya bilang dia terasa lebih berat reelnya daripada reel pada umumnya. Ya ini tadi salah satunya, ini pembuat yang menjadi berat, dia 2 stainless steel gear yang ditumpuk seperti gitu, ditambah lagi pinion gearnya yang gede-gede gini. Jadi wajar dia semakin menjadi lebih berat. Oke, kemudian saya akan buka ini dulu. Ini housing bearingnya. Oke, housing bearing. Saya akan langsung buka mekanisme daripada dual speed. Nah, sebelum saya review ini, tadi saya sampaikan bahwa saya sempat beberapa kali melakukan servis Maguro DS ini, di mana mekanisme daripada dual speednya ini dia tidak bisa dibuka dari arah sini. Jadi itu cukup membingungkan buat saya. Oke, kemudian tension daripada untuk penjaga pengaturan pin ini, dia tensionnya menggunakan plat. Setahu saya reel dual speed biasanya di sini pakai pir semua. Jadi di Okuma, di Pen, kemudian di Talika, Jigger LD ini pakai pir. Nah, kalau plat kayak gini saya belum yakin juga apakah bisa berumur jangka panjang dia untuk plat seperti ini. Nah, oke, nanti waktulah yang akan menjawab, karena waktu itu abadi, dia terus berjalan, nanti dia akan membuktikan. Jangan sampai pakai sekali 2 kali ini kena garam, ini patah sehingga ini nggak akan berfungsi kayak gitu. Oke, nah ini sudah mulai korosi-korosi seperti ini. Balik lagi ke sini, dan masalah kemarin yang saya temukan adalah pada waktu pembukaan ini. Bentar, ini saya buka dulu ya. 15, ini 14 nih. Nah, ketika ini dibuka, saya tidak bisa membuka atau mencabut pin ini. Jadi ada 2 versi, apakah pin ini dipermanenkan dengan ujung gear yang di sini, atau ini berupa drat. Kalau drat tidak mungkin, karena biasanya drat hanya ada pada bagian murnya saja. Jadi pada waktu itu saya sama Blimon tuh bingung nih, lama nentuin ini gimana cara bongkarnya kayak gitu. Jadi jalan yang saya lakukan untuk pembongkaran adalah tetap lewat arah sini. Oke, kalau teknisi Maguro atau produsen Maguronya nonton, tolong dibantu saya. Sebenarnya pin yang di bagian ini, pin yang di bagian sini, apakah bisa dibuka atau tidak? Yang ini nih, yang kayak payung ini. Karena sepengetahuan saya pasti bisa. Kalau nggak bisa dibuka, gimana dia cara masukkan handle ini? Nah, sedangkan kalau saya putar tidak bisa, saya paksa tidak bisa, sehingga jalan satu-satunya saya membukanya lewat sini. Jadi disinilah salah satu kerumitan yang saya temukan. Ini untuk sekelas saya yang paham tentang reel overhead. Bayangkan kalau Anda yang
Yang nggak paham, udah nggak paham, make kemudian bermasalah, cara maintenance-nya gimana, nanti tiba-tiba one way-nya macet, cara gantinya gimana, kayak gitu. Oke, jadi bukanya dari sini dia. Sebentar, ini saya akan buka dulu supaya tidak mengganggu. Ini docking yang berfungsi sebagai clicker juga. Maguro identik ya dengan clickernya, jadi diputar tuh kayak bunyi gearnya sepeda itu, tik 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 gitu. Jadi itu ciri khasnya dia. Ini lebih ke clicker sih menurut saya, bukan docking. Karena docking di reel LD itu jarang dia berfungsi selain daripada clicker kayak gitu. Kalaupun berfungsi, kita menunggu one way-nya bermasalah dulu. Maka dari itu di dalam rail overhead one way-nya biasanya gede-gede, besar-besar ya. Jadi jarang one way overhead itu putar balik arah, kecuali rail tetangga kemarin ada. Dia gampang putar balik arah dia. Itu masih saya diskusikan sih supaya solusinya gimana. Nah, kesulitannya di sini. Seharusnya dia bisa dibuka ini. Nah, jadi ada mekanisme 2 gear. Kemudian untuk melakukan pembukaan, jadi saya kemarin caranya begini. Agak rumit. Jadi kayak gini. Nah, saya harus mengeluarkan besi ini. Ntar saya keluarkan dulu. Oke, pertama kita keluarin dulu ya kedua gear. Nah, ini nggak bisa dibuka sehingga saya harus mengeluarkan besinya ini. Nah, minta tolong dibantu dorongin. Nah, tarik dikit aja pakai pinset. Nah, harus ngeluarin besinya ini. Nah, ketika udah gitu aja. Ketika pin ini sudah dikeluarkan, baru kita bisa cabut dan akses one way. Nah, ini dia. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah ini bisa dilepas? Tolong teknisi Maguro, engineer Maguro, kalau nonton video saya, tolong dijawab pertanyaan saya. Jadi di sini ada pir untuk memindah rasio atau persnelangnya. Jadi pin ini dia akan didorong-dorong oleh ini, ya. Ini saya sebut sebagai persnelangnya. Dia akan menukar posisi. Nanti dia akan memilih gear yang mana. Jadi dia begini nanti. Jadi dia akan pilih gear yang mana. Dia akan pindah-pindah dia. Memilih gear yang kecil atau memilih gear yang besar. Berkombinasi dengan 2 pinion gear. Sehingga nanti apabila pinion gear besar ketemu dengan pinion gear kecil, dia akan menjadi PG atau rasio kecil. Kalau pinion gear kecil bertemu dengan gearnya besar, dia akan menjadi rasio besar atau rasio HG, seperti itu. Jadi salah satu tingkat kesulitannya ya ini tadi. Nah, sekarang bayangkan masangnya juga ribet nanti nih. Kalau yang di bagian sini nggak bisa dibuka, karena saya yakin seharusnya bisa dibuka. Nah, bukanya seperti ini. Ya kan, sehingga kita tidak bisa membuka handle dari depan. Yang ini permanen dia, sepertinya dipermanenkan. Jadi bukanya harus dari bagian belakang, dimana kita agak repot tadi harus nekan pirnya dulu baru narik pin ini. Itu salah satu kesulitannya. Kemudian
Di one way-nya dia pakai one way kecil kayak gini. Nah, dia one way kecil. Setahu saya sih Maguro biasanya pakai double one way. Cuman biarlah waktu nanti karena di rel tetangga model one way begini sering balik ke belakang dia. Mudah-mudahan ini enggak. Karena saya lihat di sini dia sangat presisi dalam artian one way nempel ke body. Realnya dia presisi, nggak goyang. Kalau yang merek tetangga itu kemarin goyang ya, kayak begitu. Oke, jadi secara keseluruhan mekanismenya sama. Sebuah reel dengan konsep LD atau lever drag, bedanya hanya ya dual gear, dikarenakan dia memang dual speed, dual gear, dual pinion gear. Untuk komponen material dan keseluruhan saya rasanya sudah masuk, dalam artian di harga 2,5 jutaan Maguro memberikan fitur yang seperti ini sudah luar biasa. Tinggal detail-detailnya saja, setidaknya nanti disediakan spare partnya, bagian yang penting-penting terutama yang begini-begini. Ini yang begini, dia di tension sininya, di dalam sini, jadi ada tuas. Nah biasanya pakai pir dia. Nah kalau ini dia pakai plat saja. Ini kayaknya rawan patah deh, sama halnya dengan clicker. Kemudian sisanya bagi saya oke, masuk dia. Tinggal Anda siap dengan beban bobot daripada reelnya, karena dia lebih berat daripada reel OH pada umumnya. Tapi balik lagi ke kita sendiri, karena kalau sudah yang namanya beli OH ya harus siap berat, karena OH itu digunakan untuk mancing berat seperti itu. OH sudah tidak pakai lagi jig 60 gram, 40 gram, dia nanti jignya 250, 300, 800 kayak gitu. Jadi dari jignya aja udah berat 800, masa ini beratnya anggaplah 600 gram, Anda ngeluh kayak gitu. Jadi kalau sudah mau beli OH, dia pasti akan arahnya ke jalur berat dia, jig berat, ikan berat kayak gitu. Oke, demikian saja review dari saya. Saya tetap mendukung Maguro dalam artian semoga dilakukan pengembangan lagi dari review saya ini. Kemudian masalah di sini tadi, kalau saya salah dalam menyampaikannya, coba di revisi nanti apakah ini bisa dibuka apa enggak, karena kemarin saya coba putar-putar nggak mau, saya coba tarik juga nggak mau, jadi bukanya harus dari bagian dalam seperti itu. Jadi cukup rumit sih untuk level saya yang biasa nyervis reel, yang biasa bongkar reel. Bagaimana kalau yang tidak biasa bongkar reel kayak gitu, iseng-iseng main bongkar udah ada berantakan dia seperti itu. Oke, saya Denny Nadalung, semoga menambah informasi untuk review saya ini. Saya yes untuk reel ini jika memang diperlukan untuk kebutuhan dua rasio hanya di satu reel, jadi tidak perlu dua reel untuk keperluan dua rasio. Cuman itu tadi, dibalik fitur yang menjanjikan kemudahan, biasanya sebenarnya di dalamnya itu rumit dan sulit. Seperti itu, selama kita tidak tahu dan tidak paham mekanismenya. Seperti yang reel level winder, seperti yang saya bahas di bagian awal video tadi. Oke, bagi saya Anda tetap 2 jempol sampai saat ini. Oke, terima kasih. Mancing Mania semakin mantap.